Tuhan yang wujudnya mendahului kita, zat yang wujudnya mendahului kita. Sebelum kalian ada, Allah sudah ada. Kalau kamu ditanyai siapa Allah itu, Allah adalah man taqaddama wujudu, Tuhan yang wujudnya lebih dahulu dari kita. Wa ta'azama dzatuhu wa sifatuhu, Tuhan yang zatnya dan semua sifatnya lebih agung dari zat dan sifat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama ala ibadil mu'minin bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yati bil jinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'al khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahmna warhamna wa lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam wa bainil ilmi wal hikam ya sallim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita semua ditakdir oleh Allah untuk bisa bertemu, membaca ilmu, membaca kitab tauhid, yaitu kitab Aqidatul Awam, dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Hadrati jami' aba'i wa ikhwan minal anbiya wal mursalin jami'a likulli nasaba wa qaraba wa tabi'ina tabi'in sanudin jamil malaikatil muqarrabin jami'il ulama wal awliya wal ula wa syuhada al-mazkura asma'um bi hadal kitab wa nahuzul mu'allif Syed Ahmad Marzuki Al-Maliki, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Jalaluddin Asyuti, Syekh Sanwani, Jalaluddin Al-Mahli, Syekh Ahmad Al-Malwi, Abu Hasanah Al-Asyari, Abu Mansur Al-Maturidi, Manoy Abdul Jalal Al-Kabdilan, Jalal Mahfun Al-Hasan Mahwalan, Abu Siraj Baladuddin Asatun Al-Hasan Muhammad Al-Bukin Al-Mahmud Ya Sulaiman, Kamuluki Mahali Kabudanan Warasan Wadin Bima Nampel Sunan Kalijogo, Sunan Bona, Sunan Gajah, Sunan Guru, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Muria, Imam Mulia, Biadil Balda, Jami Walidina, Jami Abaina, wa Umatina, Masyaihina, Zajina, Duriyatina, wa Uladina, wa Talabidina, wa Rayatina, Stugaina, wa Rubatina, Ikhwan Bidin, wa Ahlina, wa Damina, min Umati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-makan min masyariqil ardi ila magharibi al-ahya min wal-amwat Naufil warhamhum wa'afim wa'afhum Yaulilailana walahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan atau Aqidatul Awam yang pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kita
kita baru mulai nadhaman pertama dari kitab Aqidatul Awam. Abda'u ngawiti sapa ingsun. Ngawiti sapa ingsun musannaf hakikinya Nabi Muhammad SAW. Musannaf majazinya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Karena Syekh Ahmad Al-Marzuki bagaimana cerita kemarin, beliau nulis Aqidatul Awam karena mimpi Nabi Muhammad SAW baca nadhaman Aqidatul Awam. Jadi kalau abda'u nulis sapa ingsun, saya menulis. Jadi kata-kata saya ini bisa saya Nabi Muhammad SAW, bisa saya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Abda'u ngawiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, warrahmani lan nyebut asmane zat kang maha welas dunya akhirat, warrohi wabirrohimi lan kelawan nyebut zat kang maha welas dalam dunya. Daimil ihsani kang langgeng agawe bagus daimi kang langgeng al ihsani oleh agawe bagus. Abda'u saya memulai bismillahi dengan menyebut namanya Allah, warrahmani dan menyebut namanya Tuhan Ar-Rahman, wabirrohimi dan dengan menyebut namanya Tuhan Ar-Rahim. Daimil ihsani yang mana Tuhan Allah itu Tuhan yang abadi, Tuhan yang selalu berbuat baik, selalu memberikan kebaikan kepada makhluknya, selalu memberikan kemanfaatan kepada makhluknya. Ai abda'u tegese ngawiti sapa ingsun fi ta'lifi hadil manzumah ing dalam nganggit ikilah nadhaman musta'inan hale jaluk tulung bimusama kelawan pangeran kang jenengi bismillahi lawan jeneng Allah kama fasara kaya oleh nafsir bidzalika kelawan mungkon-mungkon musamma ismillah al-Baijuri sapa Imam Baijuri. Wal ityan utawi nekaaken bil basmalah kelawan basmalah mantumatan hale bentuk kalam nadham wa iya ityan bil basmalah mantumah khilaful aula iku hukume khilaful aula nulayani kang luwih utama. Nabah ngilingaken ala dalika ing atase mungkon-mungkon khilaful aula al-Baijuri sapa Imam Baijuri. Maksudnya gini, abda'u saya memulai fi ta'lifi hadil mandumah di dalam ngarang nadhaman ini, di dalam nyusun nadhaman ini. Kalau bahasa ngarang musannaf tidak pantas karena yang ngarangkan Rasulullah, yang membacakan Kanjeng Nabi. Jadi bahasanya taklif. Taklif ini nganggit itu membuat atau menyusun. Fi ta'lifi hadil mandumah, saya memulai di dalam menyusun nadhaman Aqidatul Awam ini musta'inan dalam keadaan manusia yang selalu minta pertolongan bimusamma ismillahi dengan Tuhan yang punya nama Allah, dengan Tuhan yang diberi nama dengan nama Allah sebagaimana telah ditafsirkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Jadi kata-kata abda'u bismillahi yang dimaksud adalah saya memulai di dalam menyusun nadhaman Aqidatul Awam ini, saya mulai dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan Ar-Rahman, nama Tuhan Ar-Rahim yang langgeng abadi kebaikannya. Jadi aslinya kata-kata abda'u bismillahi warrahmani wabirrohimi daimil ihsani ini aslinya membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi diperbentukkan, disusun, dibuatkan berupa kalam nadham. Aslinya abda'u bismillahi warrahmani wabirrohimi daimil ihsani. Ini aslinya bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aslinya gitu. Tapi disusun dengan dalam bentuk kalam nadham. Katanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, membaca bismillah dengan berbentuk kalam nadham itu hukumnya khilaful aula.
menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama ya tetap abda'u bismillahirrahmanirrahim, bukan abda'u bismillahirrahmanirrahim ta'ibilisani. Hukumnya hilaful aula. Hilaful aula ini hukum di bawah makruh. Makruh hukum di bawah haram. Hukum larangan itu ada haram, ini dosa kalau dilakukan. Ada makruh, kalau makruh tidak baik kalau dilakukan. Ada hilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama baca bismillahirrahmanirrahim itu berbentuk kalam insya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, bukan berbentuk kalam nadham. Abda'u bismillahirrahmanirrahim ta'imil lisani. Itu maksudnya. Nanti saya jelaskan apa bedanya Ar-Rahman, apa bedanya Ar-Rahim, nanti di belakang dijelaskan. Kita lanjut dulu bahas lafaz ismu. Abda'u sudah selesai. Wa'lam warwasiro anal isma yang satu ne ism. Ism itu kan jeneng. Ainul musamma iku kahanane zat kang den jenengi. Kama koyok anal isma ainul musamma alaiku tetep ing atas ima aktarul al-asairah utawi aki-aki ulama bangsa Asy'ari. Waqala lan ngendika sinten Allah taala sabbihisma rabbikal a'la. Waqala lan dawuh sinten Allah aidan halimane ma ta'buduna min dunihi illa asma'a. Wa dodun lan iku pertelo iku jelas anna tasbiha sakjane tasbih wal ibadah lan ibadah lidzawati kekaduwe pira-pira zat. Ketahuilah kata-kata ismu, kata-kata nama yang dimaksud ismu adalah ainul musamma, kahanan daripada Tuhan atau zat yang diberi nama. Tuhan yang diberi nama. Bilang Allah dengan bilang Tuhan itu sama saja. Katanya pendapat sebagian besar ulama mazhab al-Asy'ari. Orang bertauhid itu ada mazhabnya, sama kayak orang fikih. Orang fikih kita ini mazhabnya apa fikih? Sampai wudu ikut siapa? Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i, fikih kita. Tapi kalau sampai ke kayak ke mana? Ke Arab Saudi, ke Madinah, mazhabnya Maliki bukan Syafi'i lagi. Ke Maroko, mazhabnya Hambali, fikihnya. Jadi setiap negara mazhab fikihnya beda-beda. Fikih itu yang noto atau yang menata pekerjaan zahir kita, pekerjaan tangan kita, mulai ujung rambut sampai kaki. Pekerjaan kaki kita yang menata perbuatan zahir itu namanya fikih. Tapi ya kalau yang menata perbuatannya hati, sifatnya hati, itu namanya tasawuf dan tauhid. Tauhid itu ngajari ilmunya hati. Kalau fikih ngajari ilmunya organ tubuh yang selain hati, yang kelihatan mata, caranya takbir, caranya sujud. Cara sujud. Orang bertauhid itu ada dua mazhabnya. Ada yang bermadhab Asy'ariyah, ada yang bermadhab Al-Maturidiyah. Asy'ariyah itu madhabnya siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Rata-rata orang Indonesia ini Asy'ari tauhid. Ada yang Al-Maturidi. Al-Maturidiyah itu madhabnya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Asy'ariyah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa dalilnya? Mayoritas madhab Al-Asy'ari menyatakan bilang ismu sama kayak bilang musamma. Bilang Allah dengan bilang Tuhan itu sama saja.
Karena al-ismu ainul musamma. Nama itu adalah kahanan daripada Tuhan yang diberi nama. Bilang Allah dengan bilang Tuhan itu sama saja, karena Tuhan cuma itu, tidak ada lagi. Annal isma ainul musamma. Dalilnya apa? Dalilnya di Al-Quran di surat Al-Alaq. Abu Hasan Al-Asy'ari ngasih dalil sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah Allah dari segala macam sifat kekurangan. Sabbih, bertasbihlah kamu isma rabbika, terhadap nama Tuhanmu. Sucikan nama Tuhanmu. Yang jelas kalau bahasa sucikan nama Tuhanmu, otomatis Allahnya juga disucikan, bukan hanya namanya saja. Nah, bilang nama, bilang Allah itu sama. Bilang Tuhan dengan bilang Allah itu sama saja, katanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya. Dan dasarnya lagi di Al-Quran, ma ta'buduna, orang nyembah sira kabeh min duni saking saliyane Allah illa asma'an, angin pira-pira jenenge zat. Di Al-Quran Allah menyatakan kalian tidak menyembah dari Tuhan yang selain Allah kecuali nama-namanya saja. Kecuali nama-nama saja. Kalau aslinya kalian itu nyembah Allah, hanya saja namanya yang beda-beda. Jadi meskipun orang kafir, orang Islam itu aslinya nyembah Tuhan. Tuhan ini tetap satu, Allah. Meskipun keyakinan mereka nama-namanya beda-beda. Dan Tuhan kita kan Allah, mereka itu Allah. Mereka bilangnya Allah. Ini di Al-Quran dikatakan ma ta'buduna min duni, sebenarnya kalian orang muslim, non-muslim, orang kafir tidak menyembah dari selain Allah kecuali nama-namanya saja, illa asma'an. Kalau aslinya kamu tetap nyembah Allah, meskipun kamu yakin punya Tuhan 3, punya 4, 5, aslinya tetap nyembah Allah. Tuhan karena satu, tidak ada lagi. Ketika kalian mempunyai keyakinan aku diciptakan Tuhan, esensinya, sejatinya Tuhan tetap Allah kan, meskipun mereka meyakini Tuhan yang selain Allah, orang non-muslim. Tuhan tidak ada lagi. Makanya dikatakan di Al-Quran ma ta'buduna min duni illa asma'an. Sebenarnya kalian semua tidak menyembah selain Allah kecuali nama-namanya saja, nama-nama Tuhan saja yang kalian tidak sama. Kalau keyakinan Tuhan tetap satu, makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ini kan beberapa Tuhan berarti. Yang Maha Esa disatukan dengan satu kata-kata yang Maha Esa. Karena keyakinan sama-sama punya Tuhan itu keyakinan yang Esa, keyakinan yang satu. Meskipun beda-beda, tapi yang jelas mereka Esa dalam apa? Dalam keyakinan mengakui punya Tuhan. Kan kaum ateisme, orang yang tidak punya Tuhan kan tidak meyakini ada Tuhan. Kalau orang yang mempunyai Tuhan berarti aslinya Esa. Meskipun nama-nama Tuhan yang mereka yakini beda-beda, tapi keyakinan punya Tuhan itu sama, Esa. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ini bukan hanya orang Islam, ada orang non-muslim, ada orang dari kalangan Nasrani, Kristiani sendiri ada 3 yang di Indonesia, aslinya 4. Ada Protestan, ada Katolik dan lain sebagainya, ada Ortodoks, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu di Indonesia. Belum yang di luar negeri itu ada Yahudi. Kan mereka sama-sama meyakini punya Tuhan, berarti bukan kaum ateis. Makanya dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan punya Tuhan itu Esa. Meskipun Tuhan yang mereka sembah beda-beda,
Tapi sejatinya mereka itu tidak menyembah selain Allah kecuali nama-nama saja, nama-nama Tuhannya saja yang mereka sembah. Tapi aslinya hatinya tetap nyembah Allah kan. Tuhannya tidak ada lagi, cuma Allah. Ma ta'buduna min duni illa asmana. Makanya di sini si Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan bilang Allah dengan bilang Tuhan itu sama saja. Ya Allah ya Tuhan, Tuhan ya tetap Allah. Nah mungkin Tuhan itu patung, nah mungkin Tuhan itu matahari, bulan dan lain sebagainya. Sini maksudnya penyampaian. Jadi ucapan tasbih yang dalam surat Al-Alaq Sabbihisma rabbikal a'la itu, dan ucapan ibadah ma ta'buduna min duni illa asma'an, itu lidzat. Kamu bilang mensucikan dan bilang menyembah, tetap yang disembah zatnya, yaitu Allahnya, bukan namanya saja yang disembah. Tadi bilang nama dengan bilang al-musamma, bilang ismu dan bilang al-musamma, bilang nama Allah dengan Tuhan yang diberi nama, itu sama saja kata-kata itu, tidak ada bedanya. Tapi ada sebagian ulama yang membedakan ini. Wakilalan dan ucapakan titik al-ismu utawi jeneng wairul musamaiku duduk zat kang den jeneng. Ada yang berpendapat nama itu bukanlah Tuhan yang diberi nama. Kalau nama ya namanya saja, kalau Tuhannya ya tetap Tuhannya. Kayak gitu. Liqouli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, lahul asmaul husna. Lahu iku tetap kata ya Allah al asma utai pira-pira jeneng al husna kang bagus. Allah punya nama-nama yang bagus. Berarti bilang Tuhan, bilang nama itu beda. Kalau namanya itu tersendiri dari al-musamma, dari Tuhan yang diberi nama. Bilang Sofi dengan zatnya Sofi beda. Kalau Sofi itu nama saja. Orang yang diberi nama Sofi, ya ini zatnya ini. Paham ya? Itu maksudnya gitu. Jadi ada ulama yang membedakan nama dengan al-musamma, ismu dengan al-musamma itu beda. Nama dengan Tuhan yang diberi nama itu beda. Kalau namanya sendiri, kalau Tuhan ya Tuhannya. Jadi ada yang memilah seperti itu, yang memisah. Beda dengan pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari yang menyatakan bilang nama sama bilang Tuhannya ya satu, karena al-ismu ainul musamma. Kalau yang ini al-ismu ghairul musamma, nama bukanlah Tuhan yang diberi nama, karena dasarnya Al-Qur'an juga lahul asmaul husna walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Gitu. Wala budalan ora kena ora minal mughayyara saking perbedaan baina syai' antara suwiji-wiji wa malan antara perkara wa kang utawi syai' lau iku tetep wa kang utawi ma lau iku tetep katuwe syai'. Seharusnya katanya kil ini sebagian ulama yang membedakan nama dari al-musamma, dari Tuhan yang diberi nama, itu mengatakan seharusnya dibedakan antara nama Tuhan dengan Tuhannya. Kalau nama Tuhan ya nama, kalau Tuhan ya Tuhannya, gitu kan. Suruh bedakan. Tuhan mempunyai nama banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus. Itu nama-nama. Kalau Tuhan tetap satu, kalau namanya ya banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, semua asmaul husna itu nama-nama Tuhan. Namanya. Makanya menurut Kel ini, nama itu bukanlah Tuhan yang diberi nama. Kalau Tuhan yang diberi nama, Tuhan itu satu. Kalau nama asmaul husna, nama itu banyak. Karena Tuhan mempunyai nama-nama banyak yang bagus-bagus semua, asmaul husna. Ini beda pendapat, tapi tujuannya aslinya sama. Ngajari hati kita yakin punya Tuhan yang bernama siapa? Yang bernama Allah. Dan di antara nama-namanya lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Jadi
Jadi tidak usah bingung. Ini perbedaan ulama cuma. Ada yang membuat satu paket, bilang nama, bilang Tuhan, ini satu paket ya. Bilang Tuhan, bilang Allah itu satu paket. Ada yang memisah. Kalau nama Tuhan dengan Tuhannya itu beda. Tapi tetap Tuhan itu satu, yaitu Allah. Mempunyai nama banyak, yaitu yang tercantum dalam Asmaul Husna. Wali ta'addudil asma lan krana wewilangane pira-pira jeneng ma'ati hadil musamma dalam serta tunggale zat kang den jenengi. Alasan yang kedua, kenapa bilang nama Tuhan dengan bilang Tuhannya itu beda? Bilang al-ismu dengan bilang al-musamma itu beda. Guru kakak tuanya teriak-teriak terus. Bilang nama dengan bilang Tuhan yang diberi nama itu beda. Karena apa? Lita'addudil asma. Karena nama-namanya Tuhan itu banyak. Ma'ati hadil musamma. Di samping itu Tuhan tetap esa, tetap satu, tapi nama-namanya yang banyak sebagaimana tercantum di Asmaul Husna. Itu sebagai bukti kalau bilang nama itu tidak sama dengan bilang al-musamma. Ketika kita bilang ismu, namanya Tuhan, itu berbeda dengan bilang Tuhannya. Karena kalau ismu mempunyai banyak nama Allah itu, Tuhan itu. Tapi kalau bilang al-musamma, Tuhan yang diberi nama tetap satu, yang kita sembah, yang kita yakini. Lita'addudil asma, karena nama-nama Tuhan itu banyak, nama yang dimiliki oleh Tuhan yang satu itu banyak. Ma'ati hadil musamma, Tuhan kita satu tapi mempunyai nama banyak. Itu sebagai bukti kalau al-ismu ghairul musamma. Itu maksudnya keterangan kil, pendapat yang kedua. Jadi kalau kita simpulkan, barusan Senawi Banten ini menjelaskan ada dua pendapat ulama tauhid. Ada yang bilang al-ismu ainul musamma, ada yang bilang al-ismu ghairul musamma. Ada yang bilang nama Tuhan itu adalah Tuhannya. Ada yang bilang nama Tuhan bukanlah Tuhannya. Itu kesimpulannya demikian. Kita lanjut kurang dikit. Walau kana lamun ono apa ismu ainahu iku kahanani al-musamma lah taroko maka yektine kobong famuman apa cangkeme wong kala kang ngucap sapa man naron ing ucapan geni ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono nar minal mafasid bayane pira-pira kerusakan. Kalau dikatakan nama Tuhan adalah ainahu, adalah Tuhannya, niscaya mulutnya orang yang berkata jelek tentang Allah, tentang Tuhan, itu niscaya akan terbakar. Atau yang semacam kan kualat, tiba-tiba tak bisa bicara, bisa bisu ketika dia mengejek Allah. Wah tahqiqu utawi kol tahqiq anau ku sadune kelakuan in urida iku lamun den karepaken minal ismi saking ismu alafzu apa lafate tok bahwa moko utawi al ismu ghairu musammahu iku duduk zat kang den jenengi ismu qat an kelawan pasti ai bila hilafin kelawan tanpa sulaya ulama wa in urida lamun den karepaken bi kelawan ismu ma apa makna yufhamu kang den faham apa ma minhu saking ismu bahwa maka utawi ismu ainul musamma iku kahanane zat kang den jenengi kala ngucap dawuhu ing petahqiq as-Sanwani sapa Imam Sanwani menyimpulkan gini dalam kontahqiqnya. Jadi kesimpulannya gini, tidak usah bingung-bingung katanya si Imam Sanwani. Ketika yang dimaksud bilang ismu, bilang nama
itu adalah lafadznya saja. Kalau yang dimaksud adalah lafadznya saja, maka yang jelas ghairu musammau, itu bukan Tuhan yang diberi nama, bukan Allahnya. Kalau yang dimaksud lafadznya saja, yang jelas yang dimaksud adalah bukan Tuhannya. Nama-nama Tuhan kita ada yang punya lafadz Allah, ada yang punya lafadz Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, As-Salam, kan lafadznya. Kalau yang dimaksudkan adalah lafadznya saja, jadi al-ismu ghairul musamma. Tapi kalau yang dimaksud dari kata-kata nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Allah, dan lain sebagainya, kalau yang dimaksud adalah ma yufhamu minhu, makna Tuhan yang dipaham dari lafaz tersebut. Jadi kesimpulannya, nama adalah al-musamma, nama adalah Tuhannya. Ketika menyebutkan nama Tuhan, yang dimaksud adalah Tuhannya. Itu kesimpulannya. Kalau orang yang ngomong itu hanya melafadzkan saja, berarti bukan. Kalau lafadz ya bukan Tuhan. Tapi kalau yang ngomong yang dimaksud adalah makna yang difaham dari omongannya, maka ketika kita bilang Allah, yang dimaksud adalah Tuhan, bukan lafadznya saja, bukan namanya saja. Paham ya? Itu kesimpulan gamblangnya gitu. Qala Suyuti, dawuh sapa Imam Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Famakna Allah, jadi kesimpulannya, famakna Allah maka utawi maknane Allah, man iku zat taqaddama kang dadi dingin, dadi saling dingin, wujudu apa wujude man, wa ta'azzama lan dadi agung, saling agung, zatu apa zate man, wa sifatu lan pira-pira sifatin man, wa amma lan umum, wa amma lan nyumrambah judu apa lomane man. Jadi kesimpulan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maknanya Allah adalah, siapa Allah itu? Kalau kamu ditanyai, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kalau kamu ditanyai siapa Allah itu, maka jawabannya adalah man taqaddama wujudu, man taqaddama wujuduhu wa ta'azzama dzatu wa sifatu. Orang yang wujudnya mendahului kita. Orang itu Tuhan yang wujudnya mendahului kita, zat yang wujudnya mendahului kita. Sebelum kalian ada, Allah sudah ada. Kalau kamu ditanyai siapa Allah itu, Allah adalah man taqaddama wujudu, Tuhan yang wujudnya lebih dahulu dari kita. Wa ta'azzama dzatuhu wa sifatuhu, Tuhan yang zatnya dan semua sifatnya lebih agung dari zat dan sifat kita. Kalau zatnya Allah tidak bisa dibentuk-bentuk kayak kita, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya sipit, ada yang lolak, ada yang hidungnya pesek, ada yang mancung. Kalau zatnya manusia bisa dibentuk-bentuk kayak gitu. Kalau zatnya Allah tidak bisa di kaifa, di bagaimana, di seperti. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'. Allah tidak seperti, Allah tidak bisa diseperti-sepertikan. Allah tidak bisa. Kalau kamu membayangkan tentang Allah, segala sesuatu yang tersirat di dalam pikiranmu itu tidak ada yang benar. Karena Allah tidak bisa diseperti-sepertikan. Laisa kamitslihi syai'un. Zatnya Allah itu agung, lebih agung dari zatnya kita, tidak bisa diseperti-sepertikan, tidak bisa dibagaimana-bagaimanakan, dan jumlahnya satu, tidak berbilang. Dan sifatnya Allah pun agung. Kalau mata kita bisa melihat, hanya melihat jisim, kalau penglihatan Allah bisa melihat suara. Kalau telinga kita hanya bisa mendengarkan suara, tapi kalau pendengaran Allah, samanya Allah bisa mendengarkan jisim. Itu
sifat yang Allah miliki itu lebih sempurna, lebih agung daripada zat dan sifat yang kita miliki. Karena kita makhluk. Semua ciptaan Allah dalam diri kita terbatas. Allah ngasih mata kita bisa melihat, sebatas mana mata kita jauh memandang. Allah ngasih telinga pendengaran di telinga kita, sebatas mana telinga kita bisa menjangkau suara yang jauh bisa didengar. Allah ngasih akal pikiran, sebatas mana akal ini bisa menjangkau, bisa mencerna apa yang dipikirkan oleh akal. Jadi tidak semua sesuatu bisa diangan-angan oleh pikiran, dibatasi. Kalau kita memikir-mikir terlalu tentang Allah ya tidak bisa. Semua ciptaan Allah dalam diri kita dibatasi semua. Mata dibatasi, telinga dibatasi, suara dibatasi, akal pikiran juga dibatasi. Jadi kalau mikir-mikir tentang Allah jangan terlalu. Ini saya ulangi lagi. Famakna Allah, maknanya Allah adalah man taqaddama wujuduhu, Tuhan yang wujudnya lebih dahulu dari wujudnya kita semua. Wa ta'adzama dzatuhu wa sifatuhu, Allah adalah Tuhan yang mana zatnya dan semua sifatnya lebih agung, lebih luhur daripada sifat yang kita miliki, zat yang kita miliki. Yang terakhir, wa amma juduhu, Allah adalah Tuhan yang mana sifat dermawannya lebih umum daripada sifat dermawannya kita. Kalau Allah ngasih sesuatu tidak punya kepentingan, tidak minta imbalan. Beda dengan kita. Kita kalau ngasih sesuatu pada orang lain pasti punya kepentingan. Apa kepentingannya? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sering sedekah ke orang lain biar saya disedekahi, itu kepentingannya. Pingin dapat imbalan, pingin balas budi, pingin dibalas budi, pingin dibaiki. Kalau Allah wa amma judu, dermawanannya Allah itu umum kepada siapa saja. Allah itu tetap ngasih rezeki kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, kepada orang yang beribadah kepada Allah, tetap dikasih jatah rezeki semua. Yang maksiat tiap hari makan, tiap hari sehat badan, tidak pernah kekurangan makan. Itu maksudnya wa amma judu, sifat dermawannya Allah itu umum. Makna Allah, jadi kalau kamu ditanyai siapa Allah, jawabannya adalah man taqaddama wujuduhu wa ta'azama dzatu wa sifatuhu wa amma judu. Allah adalah Tuhan yang wujudnya lebih dahulu dari kita, yang zat dan semua sifatnya lebih luhur daripada sifat dan zat yang kita miliki, yang sifat dermawannya lebih universal, lebih umum, lebih merata kepada seluruh makhluknya, manusia, bangsa jin, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh isi langit dan bumi. Mudah-mudahan hati kita semakin ditambahkan cahaya nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Jasmani rohani kita seluruh ditambahkan sinar jasman, sinar nur dan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah SAW. Dan hati kita semakin dipertebal, ditambahi cahaya iman, cahaya takwanya, istiqomah zahir batinnya, ala hati niat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai Nabi Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.